Saya pernah memprediksi bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terpilih 2 kali. Padahal itu baru pertama kali beliau terpilih. Ya, kita memprediksi bahwa ya waktu itu di Facebook saya sudah memprediksi bahwa dia akan terpilih 2 kali. Selama lawannya yang kedua itu adalah Pak Prabowo, pasti dia akan terpilih kedua kali. Kemudian kedua, beliau akan dikenal sebagai orang yang dikenal sebagai 2 tahun reputasinya buruk di awal dan 2 tahun yang reputasinya buruk di akhir. Pak Jokowi. Ya, kayak gitu. Ya, dan itu saya sudah ngomong di awal sekali itu. Ya, dan ini 2 tahun ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa melawan energi alam. Sehebat-hebatnya seseorang, ada namanya lagi apesnya. Bukan dianya nggak mampu, tetapi dianya lagi di posisi yang kurang hoki. Apa yang terjadi kalau kurang hoki? Bencana alam datang. Kemudian turbulensi ekonomi dari luar menghantam. Aturan-aturan dari dunia internasional menekan negara kita. Kemudian tindakan terorisme juga meningkat tahun ini di tahun macan air kayak gitu. Jadi akhirnya bisa saja terjadi radikal, mengumumkan negara merdeka dan sebagainya terjadi. Akhirnya habisin waktu kita untuk perang di sana. Kayak gitu loh ya. Kayak kasusnya Malaysia tahun 2022. Cuman ini terjadi mungkin bisa saja OPM atau apapun itulah. Ya, jadi ini yang harus lebih. Jadi kalau saya mau menekankan tadi pertama. Menghindari judulnya lebih fokus ke sesuatu yang lebih konservatif atau lebih konvensional ya, untuk jangan terlalu fokus yang ke ambisius yang non urgent. Kemudian kedua, jangan terlalu kepo untuk ngurusin yang bukan urusan negara kita kayak gitu, dan jangan menghabiskan waktu itu contohnya untuk berperang atau apa dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kalau bisa mencapai langkah diplomatis lebih bagus. Kalau mau berperang ada waktunya, yaitu nanti selalu tahun naga kayu aku ngomongnya. Beda tahun lagi, beda tahun sio. Dulu yang lakukan diplomasi dulu 2 tahun itu kan ada saatnya kita menunggu, ada saatnya kita berperang ya, dan berperang terus menunggu waktu kayak gitu. Kalau enggak semua orang bakal menang kalau berpikir bahwa dia akan menang berperang. Nyatanya ada yang kalah kayak gitu kan ya. Dan yang terakhir juga adalah bisa membaca situasi dengan secara cepat. Jadi jangan menunggu satu situasi sudah buruk baru mulai bertindak. Ya, membaca situasi cepat ini bisa juga kita artikan harus antisipasi di awal. Contohnya apa? Lebih concern terhadap suatu keburukan yang akan terjadi. Contohnya misalnya pandemi ya. Kalau memang ada tren sudah dalam seminggu ini sudah tren naik udah. Jadi jangan tunggu sampai 1 bulan. Udah banyak. Ya, atau inflasinya sudah sampai begini, sudah kena berbagai aspek kehidupan, baru kita merespon kayak gitu loh. Dan harganya terlalu mahal untuk buat kita ini untuk bisa comeback lagi dalam 2 tahun kayak gitu. Ya. Berarti itu pesannya untuk Pak Jokowi ya? Ya mungkin secara nggak langsung. Tapi kalau Pak Jokowi itu, kalau biasanya kan katanya kalau ada ciong yang buruk gitu, apa yang harus mereka lakukan gitu? Ada cara-cara tertentu gitu ya? Biasa kalau kita orang kena ciong, tentu kita ada beberapa langkah yang untuk kita bisa lakukan. Yang umum biasanya apa? Kalau Pak Jokowi sendiri, kalau dia kena ciongnya, kalau menurut kita dia masih ciong sionya adalah siong tikus logam. Dan kalau ditanya kalau dia tahun macan dia nggak kena ciong, tapi nanti tahun kelinci dia kena ciong. Jadi sudah pasti di akhir reputasinya dia pasti akan kurang. Nah, tahun macan air buat dia pribadi adalah tahun dia bad supporter. Bad supporter itu artinya adalah pendukung dia akan bikin masalah, problem dalam hal dokumen. Pada saat itu tahun babi tanah kita memprediksi bahwa dia akan kena masalah dokumen, Omnibus Law. Banyak demo jadinya. Demo dan bakar-bakaran. Itu sudah terjadi. Ya, tikus logam juga akan ada problem masalah dokumen, dan itu terjadi lanjut lagi itu. Ya, jadi masalah dokumen ini sangat kompleks ya. Dari hal masalah tanda tangan, kontrak, kebijakan, ya undang-undang lah gampangnya, undang-undang karena beliau adalah presiden, kayak gitu. Macan air, macannya adalah enemy, bad guy, musuhnya dia. Jadi karena beliau adalah orang nomor 1, musuhnya siapa? Banyak, oposisi sekarang hampir dikata sudah tidak oposisi, berarti kita maknanya adalah radikalisme, kayak gitu ya. Jadi orang yang nggak setuju sama dia, atau orang dari negara lain mau cari masalah sama dia, kayak gitu ya. Dan atau mungkin dimaknanya adalah musuh dalam selimut. Kayak gitu. Bisa aja ya musuh dalam orang sekitarnya Pak Jokowi. By the way, kompetitor itu adalah penghinaan juga. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa banyak orang kan akan menghina beliau. Orang mungkin banyak kasus haters. Jadi itu haters akan meningkat ya. Dan
Tahun kemarin kita berbicara bahwa bentuk bentuk ekspresi orang adalah meme kayak gitu. 404 masih ingat? Nah itu sudah terbukti prediksi kita kayak gitu ya. Jadi tahun ini tentu dia lebih hatersnya makin banyak frontal, gitu berarti. Ya. Haters lebih banyak frontal. Dan itu kadang bukan sesuatu yang dia bisa cegah. Karena bisa saja ini seperti kita ngomong ya, satu hal ada terjadi, kemudian dia di-blame, dia yang disalahkan orang kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau semua orang padahal berpikir bukan bahwa salah dia mungkin gitu. Mungkin juga bukan, mungkin maybe yes, maybe no. Ya, kalau sesuatu yang dia masih bisa kendalikan, dan oke, kayak seperti bencana alam. Gimana beliau bisa kendalikan? Atau dia bukan dewa gitu, sulap, jangan bencana alam kayak gitu. Ya, jadi dan ini tentu nggak bisa.